Kita bersyukur pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Natal, tetap saya ucapkan selamat hari Natal. Pada hari ini Bapak Ibu kita beribadah kepada Tuhan, kita melakukan ibadah penutupan tahun 2020. Mari Bapak Ibu kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Yesus karena Dia memberi kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pujian, terima kasih Yesus. Singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Syukur hanya
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini atas cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh melakukan ibadah penutupan tahun 2020. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Bapa di surga, pada hari ini kami menyadari di dalam tahun yang telah kami lewati, banyak hal, perbuatan, tindakan, isi hati kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, layakanlah kami, terimalah ucapan syukur kami pada hari ini. Bapa di surga, pada hari ini kami menyerahkan hati, jiwa, raga kami untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan. Hadirlah dalam hati kami, supaya melalui ibadah ini kami semakin mengenal Engkau dan lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi berkat kepada kami semua. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2020 Tuhan telah menyertai kita. Dan kita pastinya dengan percaya bahwa di tahun berikutnya Tuhan juga pasti menolong dan menyertai kita. Untuk itu pada hari ini dalam ibadah kita menyatakan bahwa Allah adalah Ebenezer yang selalu menolong dan pasti menolong. Pujian Ebenezer.
semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita bisa sampai di penghujung tahun 2020. Meskipun banyak hal yang kita alami sepanjang tahun ini dalam pergumulan yang berat, tetapi kita bisa melewatinya karena pertolongan Tuhan. Pada kesempatan ini, ketika kita mengadakan kebaktian tutup tahun, kita akan bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan,
saya ajak kita sekalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Perhatian Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Terlebih sepanjang tahun 2020 ini, kami boleh melewati hari demi hari di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami datang kembali beribadah kepada Engkau. Dan saat ini kami ingin mendengar serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami, mengungkapkan kehendak-Mu, supaya kami boleh memahaminya dan iman kami boleh dikuatkan. Kiranya Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami untuk membuat kami memahami kebenaran firman-Mu. Layakkan kami semuanya ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, adapun firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan pada kesempatan ini, kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 92. Kita membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah menginjakkan kaki di penghujung tahun 2020 ini. Ada banyak pergumulan yang kita lewati, ada banyak kesulitan juga yang kita hadapi.
Tetapi sepanjang tahun ini kita bisa lewati itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Hal yang perlu untuk kita tetap syukuri Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Allah secara aktif menolong, menopang, serta memelihara iman kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang saya barusan bacakan kepada kita, saya memberikan tema yaitu bersuka karena pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa di masa rilis pertama akan macam-macam promosi yang terjadi di dalam transportasi online. Semua orang mendapatkan akan promosi-promosi yang menggiurkan hati. Banyak potongan harga, banyak diskon yang didapatkan oleh pelanggan. Pada waktu itu masyarakat sangat heboh, karena bagaimana mungkin perjalanan yang ditempuh di dalam beberapa kilometer hanya membayar Rp1 atau hanya membayar tidak sebanyak atau tidak sebanding dengan tarif transportasi konvensional pada umumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu itu waktu itu semua orang yang menikmati transportasi online itu bersuka cita, senang, mau kemana saja tinggal pesan transportasi online. Tetapi tahukah kita bahwa itu hanya sekedar promo? Di dalam beberapa waktu saja, maka promo itu berhenti dan kita tidak lagi menikmati akan tarif yang sangat murah, tetapi sekarang sudah kembali pada tarif normal. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita temukan di dalam dunia ini, musim-musim tertentu bisa saja secara sebentar membuat hati kita bersuka cita. Tetapi itu tidak bisa memberikan kepada kita sukacita yang tetap. Tidak memberikan kepada kita sukacita yang sejati. Tetapi di sini kita melihat justru pemazmur mengatakan di dalam ayat yang kelima tadi bahwa sumber sukacitanya itu adalah perbuatan Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya untuk membuat dia memahami pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mazmur yang kita pelajari hari ini itu diberikan judul sebagai mazmur atau nyanyian untuk hari Sabat. Dan mazmur serta nyanyian untuk hari Sabat ini terkait erat dengan adanya tempat ibadah di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah umat Tuhan. Makanya di dalam ayat 14 ada penyebutan bait Tuhan, ada penyebutan pelataran Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena mazmur ini adalah nyanyian pada hari Sabat, berarti orang-orang Israel menyanyikan mazmur ini ketika mereka memperingati hari Sabat, ketika mereka masuk di dalam perhentian. Dan ketika mereka masuk di dalam perhentian, mereka mengingat kembali karya Allah yang tetap ada. Karya Allah yang sungguh sempurna, menolong, menopang seluruh ciptaannya, dan terlebih juga mencurahkan perhatian dengan penuh kasih kepada umatnya. Maka marilah kita bersama-sama melihat pada bagian ini. Di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Di dalam ayat 2 ini kita belajar bersama-sama bahwa pemazmur memberikan penegasan bahwa adalah baik menyanyikan syukur. Ketika
mereka masuk di hari Sabat, lalu mereka mengingat kembali di masa lalu yang mereka lewati, di dalam hari-hari pekerjaan yang mereka lewati. Di situ mereka menemukan alasan bahwa mereka tetap bisa bersyukur karena di situ ada kesetiaan Tuhan. Mari kita baca selanjutnya di dalam ayat yang ketiga. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Apa artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ucapan syukur yang dinyatakan secara serius, secara tulus ketika mengingat dan merenungkan pekerjaan Tuhan, topangannya, berkatnya, pemeliharaannya yang sungguh nyata atas alam semesta dan atas kehidupan umatnya. Maka akhirnya pemazmur menyimpulkan bahwa itu adalah kasih setia Tuhan. Maka ketika ada mazmur syukur yang dinyanyikan, pemazmur mengatakan di sini itu adalah memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan juga kesetiaan Tuhan di waktu malam. Kalau kita bisa buat secara sederhana apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur, maka kita menemukan bahwa di hari-hari yang dilalui oleh orang-orang Israel, oleh umat Tuhan, di situ ada kasih setia Tuhan yang tetap tercurah dalam hidup mereka. Artinya setiap hari ada kasih setia Tuhan. Setiap saat ada kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Maka adalah baik untuk bersyukur Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Maka kalau kita mengambil bagian ini sebagai pelajaran dan sekaligus refleksi di dalam kehidupan kita. Kita sudah menempuh 1 tahun lamanya. Dan saat ini kita ada di titik paling akhir di dalam tahun 2020 ini. Anggaplah kita ini memasuki hari Sabat dan melihat ke belakang apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita akhirnya tercengang, bukan? Bahwa sesungguhnya Tuhan sudah dengan begitu detailnya mengatur kehidupan kita, bertindak di dalam sejarah dan menolong serta menopang kehidupan kita. Maka di bagian ini hati kita dipenuhi dengan kesukaan karena kita merenungkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan saat kita merenungkannya, maka kita mengikuti pemazmur dengan mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tetap punya alasan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan bekerja di dalam hati kita, membuat kita memahami betapa dahsyatnya pekerjaannya, betapa besar perbuatannya, yang membuat kita tetap tidak bisa menahan-nahan supaya kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bisa punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang tahun 2020 ini dipenuhi dengan masalah COVID-19 yang saat ini masih belum berhenti. Banyak pergumulan hidup kita juga yang kita lewati, yang kita hadapi. Tetapi di atas semuanya itu ada pekerjaan Tuhan, ada karya Tuhan yang sungguh nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita. Kita masuk ke bagian berikutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di dalam bagian selanjutnya mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-8, kita bisa melihat di situ ada semacam kontras. Jadi pemazmur membuat kontras antara kehidupan umat Tuhan dengan kehidupan mereka yang disebut di sini dalam ayat yang ke-7 adalah orang bodoh dan yang tidak akan mengetahui pekerjaan Tuhan, dan mereka juga disebut sebagai orang bebal. Maka oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang membuat orang benar itu bisa tetap bersuka di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Oleh karena penyataan Tuhan secara spesifik di dalam kehidupan mereka secara internal.
Ada kontras antara orang bodoh, orang bebal dengan orang benar. Kontrasnya di mana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kita menemukan di sini di dalam ayat yang ke-7 bahwa orang bodoh serta orang bebal tidak mengetahui rancangan Tuhan, tidak mengetahui pekerjaan Tuhan, tidak pernah takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi justru mereka menganggap bahwa pengetahuan mereka itu adalah segala-galanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bisa belajar di sini bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan selalu cenderung untuk menganggap apa yang dimiliki, apa yang dicapai, apa yang saat ini digenggam erat, apa yang saat ini dimiliki sebagai sesuatu yang dianggap bisa diandalkan, itu dianggap adalah segala-galanya. Tetapi orang benar itu bisa tetap bersuka cita oleh karena karya Allah di dalam kehidupan mereka. Lagi pula di dalam ayat yang ke-8 dijelaskan Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa ada semacam kontras antara orang benar dengan orang fasik atau orang bodoh. Kalau kita membandingkan di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-13, di situ kita lihat bahwa orang bodoh, orang fasik itu seakan-akan cepat sekali pertumbuhannya, tetapi juga akan dihukum oleh Tuhan. Sementara orang benar yang dijelaskan di dalam ayat 13 sampai ayat 16 itu mereka disebut sebagai orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, yang tetap dijaga oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa bersuka cita karena perbuatan Allah atau di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena apa? Karena ada rancangannya yang agung. Ada perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah tertandingi. Ada sesuatu yang dikerjakannya melampaui apa yang ditemukan oleh manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, di bagian ini kita bisa memiliki alasan untuk bisa bersuka di dalam perbuatan dan pekerjaan Allah. Oleh karena apa? Pekerjaan Allah, rancangan-rancangan Allah itu adalah melampaui akan apa yang kita bisa lihat di dalam dunia ini. Melampaui penemuan-penemuan manusia, melampaui apa yang diandalkan oleh manusia. Dan kalau itu faktanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita bisa bersuka menyerahkan hidup kita kepada Dia yang menjamin kehidupan kita. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, di situ umat Tuhan merayakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat 11 di situ dikatakan, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Artinya bahwa di sini pemazmur menyatakan keselamatan, kelepasan yang dialaminya, yang dialami bersama dengan umat Tuhan. Dan bukan hanya kelepasan itu, tetapi juga ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu melampaui apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Itu melampaui akan apa yang ditemukan di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dengan kebenaran. Tidak ada kecurangan baginya. Dan Ia menyatakan keadilannya juga dalam menghukum orang-orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudara, karya Allah dalam kehidupan kita, dalam keselamatan yang diberikannya kepada kita, itu juga membuat kita bersuka cita. Dan bahkan seharusnya itu menjadi perayaan dalam kehidupan kita. Di dalam beberapa hari yang lalu kita barusan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu menegaskan kepada kita bahwa Tuhan menyelamatkan kita dengan mengutus anaknya yang tunggal. Dan ini harus menjadi juga kesukaan bagi kita. Itu mendorong kita untuk
akhirnya takjub kepada Tuhan dan menundukkan diri di hadapannya. Karena apa? Karena ia menyelamatkan kita. Salah satu aspek yang tidak boleh kita lupakan adalah kita merayakan keselamatan dari Tuhan. Merayakan karya Allah di dalam melepaskan kita di dalam hukuman dosa. Merayakan akan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kesukaan di dalam Tuhan, perdamaian bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang terakhir bahwa pekerjaan Tuhan itu membuat kita bersuka cita, mendorong kita bersuka cita. Karena apa? Karena ada alasannya secara spesifik di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 2, ayat 11 dan 12 ini memang dinyatakan secara khusus tentang apa? Tentang pertolongan Tuhan, tentang kelepasan yang diberikan oleh Tuhan, tentang kekuatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu akan membuat kita tetap bisa bersuka karena perbuatan Allah. Mengapa? Karena kita tetap mendapatkan pertolongannya selepas Dia memberikan kepada kita kelepasan dan keselamatan. Dia tetap menolong kita, Dia tetap menopang kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, memang kita sadar bahwa selama kita ada di dalam dunia dan terlebih khusus selama kita menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini, bukan berarti kita lepas dari pergumulan-pergumulan yang hebat. Bukan berarti kita lepas dari kesulitan-kesulitan yang membuat kita juga mencucurkan air mata. Tetapi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Kita bisa melihat dan mengevaluasi, memikirkan serta merenungkannya kembali. Makanya ada satu lagu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kita tidak boleh lupakan. Ya, di dalam Nafiri Sion juga ada, yaitu hitunglah berkat-Mu. Ya, mari kita menghitung berkat Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Pertolongannya bukan hanya penyediaan pada waktu kita membutuhkan, tetapi kekuatan secara iman Ia berikan dengan begitu nyata. Supaya apa? Supaya iman kita tidak goncang. Supaya apa? Supaya kita tidak terhilang. Ia menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tetapi pekerjaan Allah lainnya yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai 15, yaitu pemeliharaannya yang istimewa. Itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, pemeliharaan Allah yang istimewa. Saya bacakan di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pemeliharaan yang istimewa itu terletak pada apa? Pada fakta bahwa orang benar ditanam di dalam bait Tuhan. Ditanam di dalam bait Tuhan itu artinya bahwa mereka mengalami hubungan dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Yang dibuktikan dengan apa? Adanya bait Allah. Maka orang benar juga ditanam di dalam bait Tuhan itu. Dan mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami keindahan bersama dengan Tuhan. Dalam hubungan dengan Tuhan, di dalam penyembahan mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam bakti mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan memelihara mereka secara istimewa. Secara istimewa itu membuat mereka tetap bertahan, tetap kokoh. Makanya mereka diandaikan di sini sebagai seperti pohon korma. Pohon korma yang sangat kokoh, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Dalam musim apapun dia tetap bisa kokoh. Kemudian juga diandaikan seperti pohon aras di Libanon.
yang juga begitu besar. Dan itu semua oleh karena mereka tertanam di bait Tuhan. Pemeliharaan Allah yang sempurna, yang istimewa dalam kehidupan kita, itu terkait erat dengan juga kita mengalami Tuhan. Mengalami hubungan dengan Tuhan. Dan itu yang menjamin kita tetap kokoh di musim apapun. Dan salah satu faktor dan tanda yang membuat kita tahu bahwa kita tetap kokoh di musim apapun, kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kita tetap tenang. Kita tetap tidak tergoyahkan. Oleh karena apa? Karena sumber kehidupan kita berasal dari Tuhan. Sumber kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Dan kalau kita melihat ke belakang apa yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Apakah kita juga mengalami Tuhan? Atau kita malah justru sibuk memikirkan strategi. Bagaimana kita supaya tetap survive. Memang manusia memikirkan jalan keluar. Bagaimana survive. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah. Bagaimana kita mengantisipasi kalau ada semacam wabah yang terjadi. Tetapi semua apa yang dilakukan oleh manusia memiliki keterbatasan. Tetapi Tuhanlah yang memberikan jaminan kepada kita. Sehingga kita bisa tetap bertahan hingga saat ini. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur atas karya yang sungguh nyata dan sempurna dari Tuhan kita. Hal yang berikutnya dan hal yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang benar juga itu membuat kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita dijadikan sebagai saksinya. Itu kita bisa temukan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan di sini, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Lalu di dalam ayat yang ke-16 juga dikatakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dan ini terkait erat di dalam ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ketika Allah menolong kita, ketika Allah memelihara kita dengan istimewa, maka itu juga punya tujuan. Supaya apa? Supaya kita memberitakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kesetiaan Tuhan. Jadi musim apapun bukan menjadi penentu kita bersaksi atau tidak. Tetapi pekerjaan Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Kesadaran kita akan karya Allah yang sempurna dalam hidup kita. Itu mendorong kita untuk bersaksi. Kesadaran kita akan keselamatan yang begitu limpahnya dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Maka itu akan mendorong kita untuk bersaksi. Siapakah kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kita manusia biasa. Tetapi hendaklah kita bersuka. Karena hidup kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Memberitakan kasih setianya. Memberitakan kesetiaannya. Setiap hari kita menyatakan lewat kehidupan kita, lewat kesaksian kita. Bahwa kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya. Selalu baru setiap hari. Dan besar kesetiaannya. Pengalaman kehidupan kita ini haruslah membuat kita menjadi pribadi yang bersaksi. Meskipun dalam kesulitan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi tidak ada pilihan bagi kita selain memberitakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Hendaklah ini juga menjadi resolusi di dalam kehidupan kita, di dalam kita memasuki tahun yang baru. Mungkin di dalam tahun 2020 kemarin, ketika kita menginjakkan kaki di dalam tanggal 1 Januari tahun 2020, kita juga punya resolusi. Dan hendaklah ini menjadi salah satu resolusi kita kembali. Bahwa kita ingin memberitakan kasih setia Tuhan. Kita ingin memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia adalah gunung batu yang tidak tergoyahkan. Dan di dalam Dia ada kebenaran, tidak ada kecurangan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin pandemi belum berhenti, tetapi hendaklah kita menyaksikan dalam kehidupan kita setiap hari kesetiaan Tuhan. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan yang dipakai untuk menjadi saksinya. Maka Ia menjadikan kita sebagai saksinya. Hendak itu membuat kita bersorak, bersukacita, karena itu pekerjaan tangan Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, Tuhan tidak hanya menolong kita, memberikan kepada kita pertolongan-pertolongan pada waktu kita membutuhkan, tetapi Tuhan juga menjadikan kita sebagai saksinya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita ini miliknya Tuhan yang sudah didandani begitu rupa, yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita tampil ke dalam dunia, diutus ke dalam dunia untuk memberitakan kasih setia Tuhan, untuk menguatkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang seiman kita, menyatakan kepada mereka melalui kehidupan kita yang bersaksi bahwa kesetiaan Tuhan selalu ada. Meskipun di tengah-tengah kesulitan dunia, tidak berarti kesetiaan Tuhan tidak ada. Allah tetap setia. Maka biarlah melalui hidup kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita boleh mengalami, mengetahui bahwa Allah setia. Dan juga terlebih mereka yang belum percaya, mereka juga bisa percaya kepada Dia, yaitu gunung batu, kepada Dia yang adalah Allah yang benar, dan kepada Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, oleh karena kita sudah mempelajari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ini, maka kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Mazmur ini itu menegaskan kepada kita bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang juga pantas supaya kita menyanyikan syukur kepadanya, bersuka atas pekerjaannya. Karena apa? Karena Ia telah melakukan perkara-perkara besar di dalam sejarah dan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Biarlah melalui firman Tuhan ini, iman kita dikuatkan dan kita boleh merenungkan kembali kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami boleh bersukacita di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena besarlah rancangan-Mu dan tidak ada sesuatu yang gagal yang Engkau rancangkan. Engkau melakukannya dengan sempurna. Rancangan, rencana yang sungguh nyata itu secara aktif ada dalam sejarah dan terlebih dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami merenungkan betapa Engkau mengasihi kami, menolong kami, dan bahkan menjaga kami sebagai umat-Mu, orang yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas karya-Mu dalam hidup kami, terlebih pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh hidup kami, dan kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bila kita ada sampai detik ini. Kita bisa beribadah, kita bisa menikmati akan ibadah tutup tahun, semua karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sebelum kita menginjakan tahun 2020. Yang menjadi pengumuman pada kesempatan ini adalah pada tanggal 3 Januari 2021,
diadakan perjamuan kudus, kita diundang untuk duduk semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan suci, maka mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, seluruh hati kita untuk boleh mengikuti perjamuan suci ini. Roti dan anggur sudah dibagikan pada tanggal 20 Desember yang lalu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur dan roti, Bapak Ibu boleh menghubungi hamba-hamba Tuhan dan juga majelis. Pada tanggal yang sama, minggu yang sama, diberi kesempatan bagi kita untuk boleh memberi yang terbaik melalui persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu boleh mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga melalui amplop yang sudah dibagikan. Demikian pengumuman. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur pada hari ini Bapak Ibu kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pujian dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini diberi kesempatan kepada kita semua untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga bisa melalui amplop yang telah dibagikan kepada kita. Namun sebelumnya firman Tuhan di dalam Mazmur 136 ayat 4 sampai 5 berkata demikian, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban benar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujian, kalau angin ribut pukul hidupku. Kalau angin ribut pukul hidupmu, kalau sia-sia susah hatimu, hitunglah berkatmu satu persatu, dan heran katamu Tuhan sertaku. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Kalau kesusahan tindis padamu, kalau kau terlibat bawa padamu, hitunglah berkatmu, pandang Tuhanmu, dan hati memuji susah pun layu. Hitunglah berkat satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Dunia, ingatlah terlebih kaya Tuhanmu. Hitunglah berkatmu, ingat janjinya. Harta dalam surga pengharapanmu. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Dan kau lihat cintaku atas semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau menjadikan langit dan bumi untuk kami bisa menikmati kehidupan kami pada hari ini. Engkau berikan terang, Engkau berikan cuaca yang paling baik untuk kami Tuhan.
terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan dan kemurahan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami boleh memperkenankan hati Tuhan dan kami boleh senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan di akhir hidup kami. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa juga untuk jemaat yang hadir, yang beribadah pada hari ini maupun yang belum beribadah Tuhan. Tolong berkati dalam setiap apapun yang dialami saat ini, dalam setiap pergumulan, masalah, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Engkau menyertai ya Tuhan, Engkau yang membuka jalan, dan biarlah harapan, tetap kekuatan hanya mereka dapatkan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh menutup tahun 2020 ini Tuhan. Kiranya di dalam tahun-tahun selanjutnya, Tuhan menyertai hidup kami, Tuhan Yesus memimpin hidup kami, bahkan Tuhan Yesus harapan kekal kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati negara kami Tuhan, supaya damai sejahtera mereka dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau sumber kekuatan untuk bisa memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami di dalam keadaan sakit, duda, janda, maupun yang mengalami bencana alam Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan dengarkan keluh kesah mereka di hadapan-Mu Tuhan. Jawablah segala doa mereka dan permohonan mereka kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kelegaan, kelepasan, dan kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, tolong berkati, Tuhan pimpin, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin jemaat Tuhan, sehingga jemaat ini Tuhan semakin dekat dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami, inilah kehidupan kami. Di dalam aktivitas kami selanjutnya, kami hanya menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, jika Tuhan yang menuntun kami, jika Tuhan yang memegang tangan kami tidak akan jatuh, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami semuanya menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Apa yang kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, jangan menjadi kehendak kami sendiri, melainkan kehendak Bapa yang menjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan menutup tahun 2020 di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.